Baik, pada kesempatan kali ini saya atas nama Esi Masita Samau dengan NIM 200106035 kelas B, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang akan menjelaskan materi statistika yang berkaitan dengan uji mean satu sampel dan juga uji beda dua mean independen. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan uji mean satu sampel. Uji T satu sampel adalah metode pengujian hipotesis apakah mean dari suatu sampel sama dengan, lebih dari, atau kurang dari suatu nilai tertentu. Uji T satu sampel merupakan metode statistika parametrik sehingga data yang diuji harus berdistribusi normal. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan mean atau rata populasi ataupun penelitian terdahulu dengan mean data sampel penelitian. Jenis data yang digunakan harus berskala interval atau rasio. Uji T satu sampel merupakan salah satu prosedur pengujian statistik inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari data yang kita gunakan secara statistik berbeda secara signifikan bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang sudah diketahui berdasarkan asumsi ataupun opini. Karena uji ini hanya melibatkan satu kelompok sampel, kita akan melakukan pengujian nilai rata-rata sampel tersebut terhadap nilai rata-rata pada hipotesis 0. Sederhananya, kita akan menguji nilai rata-rata sampel atau statistik dengan rata-rata populasi atau parameter. Uji T satu sampel biasa digunakan untuk menguji hal-hal berikut, yaitu yang pertama, perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis. Yang kedua, perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Yang ketiga, perbedaan rata-rata antara sampel yang kita gunakan dan nilai peluangnya. Dan yang keempat, perbedaan statistik antara nilai perubahan dan titik nol. Uji T satu sampel hanya bisa digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel pada satu variabel dengan nilai rata-rata yang sudah ditentukan. Nah, jika Anda ingin membandingkan rata-rata lebih dari satu kelompok, Anda bisa menggunakan uji T sampel independen untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok, ataupun ANOVA satu arah untuk membandingkan nilai rata-rata dari dua kelompok atau lebih. Uji T satu sampel digunakan untuk jumlah sampel kecil kurang dari 30 atau ketika parameter standar deviasi dari populasi tidak diketahui. Nah, karena kita akan melakukan uji pada sampel atau variabel, maka uji T satu sampel ini tergolong ke dalam analisis univariat. Dalam uji T satu sampel, uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. T sama dengan X bar dikurang mu per S X bar, di mana untuk mencari nilai dari S X bar, kita menggunakan persamaan rumus S X bar sama dengan S dibagi dengan akar N, di mana untuk keterangan persamaan tersebut yaitu mu merupakan rata-rata populasi atau hipotesis yang akan diuji, X bar merupakan rata-rata sampel, N merupakan jumlah sampel, S merupakan standar deviasi sampel, dan SX bar merupakan standar error. Dalam pengujian uji T satu sampel, kriteria kondisi data yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Yang kedua, sampel yang terpilih dari populasi harus bersifat random. Yang ketiga, tidak terdapat data yang bersifat outlier atau ekstrim baik dari kiri ataupun kanan. Dan yang keempat adalah varians dari sampel dan populasi harus bersifat homogen atau sama. Nah, contoh soal untuk materi terkait uji mean satu sampel yaitu
Rata-rata SKS normal mahasiswa prodi manajemen adalah 20 SKS. Jika diambil sampel sebanyak 30 mahasiswa, diperoleh SKS rata-rata sebesar 18 SKS dengan standar deviasi 4. Nah, di sini kita diminta untuk menguji hipotesis apakah rata-rata sampel berbeda secara signifikan dengan nilai parameter. Kemudian, tuliskan langkah-langkah hipotesis. Nah, penyelesaian dari soal tersebut yaitu di mana dari soal tersebut diketahui bahwa mu0-nya sebesar 20, N-nya sebesar 30, X-bar-nya sebesar 18, dan standar deviasinya yaitu 4. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilai dari persamaan yang diketahui tersebut, selanjutnya langkah-langkah pengujian apakah rata-rata sampel berbeda secara signifikan dengan rata-rata populasi bisa menggunakan 4 langkah di bawah ini, yaitu yang pertama adalah kita membuat hipotesis. Di sini kita menggunakan hipotesis 0 dan hipotesis 1. Untuk hipotesis 0, mu-nya sama dengan 20, sedangkan untuk hipotesis 1, mu-nya tidak sama dengan 20. Nah, setelah kita membuat hipotesis, langkah yang kedua adalah kita tentukan tingkat signifikan dari alfa. Nah, di sini kita misalkan menentukan nilai signifikan dari alfa yaitu sebesar 5% atau 0,05. Jadi, nilai dari alfa adalah 0,05. Nah, setelah kita menentukan nilai dari alfa atau nilai signifikan dari alfa, selanjutnya adalah kita menghitung menggunakan statistik uji. Nah, rumus dari statistik uji adalah T hitung sama dengan X bar dikurang mu0 dibagi dengan S akar dari N. Nah, karena persamaan ini angka-angka atau nilai-nilai untuk dimasukkan ke persamaan sudah kita ketahui, maka kita tinggal masukkan saja nilai-nilai pada persamaan tersebut dan kita akan memperoleh hasil untuk T hitungnya sebesar 2,739. Nah, setelah kita mendapat hasil dari nilai T hitung, langkah yang keempat adalah kita menentukan nilai T tabel. Nah, untuk mencari nilai T tabel, kita menggunakan rumus T tabel sama dengan N dikurang 1 alfa. Nah, N tadi kita sudah ketahui bahwa dia itu sebesar 30. Maka kita masukkan ke dalam rumus 30 dikurang 1, alfanya adalah 0,05. Nah, 30 kurang 1 sama dengan 19 dan alfanya tetap 0,05 kita tuliskan untuk T tabel. Maka untuk mencari nilai akhir dari T tabel, kita harus melihat pada tabel tingkat signifikan untuk tes 2 sisi. Tabel ini bisa diperoleh dari materi statistika ataupun kita dapat mencarinya di referensi Google. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa nilai dari alfa adalah 0,05. Maka kita lihat 0,05 berada pada kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita lihat ada 0,05. Selanjutnya kita lihat bahwa kita akan menghubungkannya bersama dengan kolom ke-29 sebagaimana yang sudah kita ketahui tadi bahwa T tabel sama dengan 29 dan 0,05. Nah, di sini 29 terletak di sini, maka kita hubungkan antara 29 dan 0,05 sehingga dia berada pada angka yaitu 2,045. Maka nilai dari T tabel yaitu sebesar 2,045. Nah, setelah kita mencari nilai dari T tabel, langkah selanjutnya adalah kita membandingkan nilai T hitung dengan T tabel serta kita membuat kesimpulan. Nah, sebelum kita membandingkan dan membuat kesimpulan, terlebih dahulu kita harus mengetahui persyaratan di bawah ini, yaitu jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Dan jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya itu diterima. Nah, untuk itu kita sudah mengetahui bahwa nilai dari T hitung yaitu sebesar
2,739 dan nilai dari T tabel sebesar 2,045. Maka dari itu, nilai untuk T hitung kita tahu bahwa dia lebih besar daripada T tabel, sehingga berdasarkan persamaan yang tadi kita ketahui, sehingga H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Maka berdasarkan soal tersebut, untuk penyelesaian kesimpulannya, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Baik, setelah saya menjelaskan materi yang pertama, yaitu terkait dengan 2 mean 1 sampel, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu terkait dengan uji beda 2 mean independen. Nah, tujuan dari uji beda 2 mean independen yaitu untuk mengetahui perbedaan mean 2 kelompok data independen. Syarat atau asumsi yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, datanya berdistribusi normal atau simetris. Yang kedua adalah kedua kelompok data independen. Yang ketiga adalah variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategori atau dengan hanya 2 kelompok. Prinsip pengujian 2 mean adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Oleh karena itu, dalam pengujian ini diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Bentuk varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Yang pertama, untuk uji untuk varian yang sama. Uji beda 2 mean dapat dilakukan dengan menggunakan uji Z atau uji T. Uji Z dapat digunakan bila standar deviasi populasinya itu diketahui dan jumlah sampel besar atau lebih dari 30. Nah, apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukanlah uji T. Pada umumnya, nilai populasi sulit untuk diketahui, sehingga uji beda 2 mean biasanya menggunakan uji T atau t-test. Untuk varian yang sama, maka bentuk ujinya yaitu sebagai berikut, di mana T sama dengan X1 dikurang X2 dibagi dengan SP akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, setelah itu untuk mencari nilai dari SP kuadrat, maka kita akan menggunakan rumus SP kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali dengan S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikali dengan S2 kuadrat dibagi dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Nah, DF sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2 dengan keterangan bahwa N1 atau N2 merupakan jumlah sampel kelompok 1 atau 2, sedangkan S1 atau S2 merupakan standar deviasi sampel kelompok 1 dan 2. Nah, yang kedua terkait dengan uji untuk varian yang berbeda. Uji untuk varian yang berbeda, kita akan menggunakan rumus, yaitu T sama dengan X bar A dikurang X bar B dibagi akar dari SA kuadrat dibagi NA ditambah SB kuadrat dibagi dengan NB. Dimana untuk mencari nilai DF-nya, kita menggunakan persamaan rumus DF sama dengan SA kuadrat dibagi NA ditambah SB kuadrat dibagi NB dipangkatkan 2 dibagi dengan SA kuadrat dibagi NA pangkat 2 dibagi dengan NA kurang 1 ditambah SB kuadrat per NB dikuadratkan dibagi dengan NB dikurang 1. Nah, uji beda 2 mean independen yang ketiga adalah uji homogenitas varian. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui varian antara kelompok 1 apakah sama dengan kelompok data yang kedua. Perhitungannya yaitu dengan menggunakan uji F. Nah, ini yang merupakan terkait dengan uji beda 2 mean independen yang akan atau yang harus kita ketahui bersama untuk menyelesaikan soal-soal pada uji beda 2 mean independen nantinya. Nah, di sini kita ada persamaan rumus yaitu uji homogenitas.
di mana uji homogenitas memiliki rumus F sama dengan S kuadrat dibagi dengan S pangkat 1. Nah, di mana dengan keterangan bahwa S kuadrat merupakan varian terbesarnya dan S pangkat 1 merupakan varian terkecilnya. Dan penentuan kriteria menggunakan nilai F atau tabel F pada tabel signifikansi 0,05. Kriteria pengujiannya adalah apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel atau 0,05, maka varian kedua kelompok adalah homogen atau sama. Dengan DF-nya sama dengan N1 dikurang N1 dan DF2 sama dengan N2 dikurang 1. Nah, pada perhitungan uji F, varian yang lebih besar sebagai pembilang dan varian yang lebih kecil sebagai penyebut. Untuk itu, mari kita menyelesaikan contoh kasus dari uji beda dua mean independen berikut. Di mana kasusnya yaitu seorang pejabat Depkes berpendapat bahwa rata-rata nikotin yang dikandung rokok jarum lebih tinggi dibandingkan rokok Wismilak. Nah, untuk membuktikan pendapatnya, kemudian diteliti dengan mengambil sampel secara random 10 batang rokok jarum dan 8 batang rokok Wismilak. Nah, hasil pengolahan data melaporkan bahwa rata-rata kadar nikotin rokok jarum adalah 23,1 mg dengan standar deviasinya 1,5 mg, sedangkan pada rokok Wismilak rata-rata kadar nikotinnya adalah 20,0 mg dengan standar deviasinya adalah 1,7 mg. Nah, berdasarkan data tersebut, ujilah pendapat pejabat Depkes tersebut dengan menggunakan alfanya adalah 5%. Maka kita menyelesaikan soal tersebut. Langkah yang pertama adalah kita menentukan pemeriksaan homogen varian kedua data dengan menggunakan uji F. Nah, di sini hipotesisnya adalah H0 sama dengan populasi 12 sama dengan populasi dari 22, atau varian kadar nikotin jarum sama dengan varian kadar nikotin Wismilak. Hipotesis yang kedua yaitu populasi 12 tidak sama dengan populasi 22, atau varian kadar nikotin jarum berbeda dengan varian kadar nikotin Wismilak. Nah, perhitungan uji F. F sama dengan 1,7 dipangkatkan 2 dibagi dengan 1,5 dipangkatkan 2, maka hasil dari nilai F yaitu 1,28. Nah, untuk nilai DF1 kita mencari menggunakan N1 dikurang 1, yaitu menghasilkan 8 kurang 1 sama dengan 7, dan DF2 berarti N2 dikurang 1 sama dengan 9. Maka setelah kita mendapat nilai dari F dan juga DF1 dan DF2, maka dari nilai F dan kedua DF tersebut kemudian dilihat pada tabel F atau lampiran F, di mana DF1 sama dengan 7, dia itu sebagai numerator, bisa dilihat di tabel, yaitu numerator DF sebesar 7, sedangkan DF2 sama dengan 9, dia itu sebagai denominator. Nah, di sini kita sudah tahu dan letak dari F-nya itu berada pada 1,28 untuk DF1 sama dengan 7 sebagai numerator dan DF2 sama dengan 9 sebagai denominator. Selanjutnya adalah kita akan melihat pada tabel distribusi F terdiri dari 3 bagian, yaitu DF numerator, DF denominator, dan area. Nah, bagian area menunjukkan nilai alfanya atau nilai P. Nilai area ini dimulai dari angka 0,100 turun sampai dengan angka 0,001, yang berarti bahwa semakin ke atas nilai areanya akan semakin besar nilai pH-nya. Sebagai contoh mencari nilai P dapat dilihat pada ilustrasi sebagai berikut, di mana bila F-nya sama dengan 4,20, di sini terlihat dalam tabel angka 4,20 itu terletak pada area 0,025,
Artinya nilai P-nya juga sama dengan 0,025. Yang kedua adalah bila nilai F-nya sama dengan 6,88, maka nilai P-nya itu sama dengan 0,005. Di sini bisa kita lihat pada tabel distribusi yang tadi atau tabel F yang tadi. Nah, yang ketiga adalah bila nilai F-nya sama dengan 4,00, maka nilai P-nya lebih kecil daripada 0,050 dan nilai P lebih besar daripada 0,025, atau nilai P lebih besar daripada 0,025 dan lebih kecil dari 0,050. Contoh yang berikut adalah bila F-nya sama dengan 12,9, maka nilai P-nya lebih kecil daripada 0,001. Di sini karena angka dari 12,9 kalau diplot pada tabel terletak di bawah angka 10,70, sehingga nilai P-nya itu sangat kecil, yaitu 0,001. Dia lebih kecil daripada 0,001. Nah, pada soal di atas, selanjutnya kita beralih untuk penyelesaian soal, yaitu di mana pada soal di atas diperoleh nilai F-nya sama dengan 1,28 dan terlihat angka tersebut terletak di atas angka 2,51 pada area 0,100. Artinya nilai P-nya itu lebih besar daripada 0,100, sehingga keputusannya adalah H0 gagal ditolak. Berarti varian kadar nikotin rokok jarum sama dengan varian kadar nikotin rokok Wismilak. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah menguji perbedaan mean kedua kelompok data dengan menggunakan uji T untuk varian yang sama, di mana hipotesisnya yaitu H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, yaitu mean kadar nikotin jarum sama dengan mean kadar nikotin Wismilak. Hipotesis yang kedua yaitu mu1 lebih besar daripada mu2, yaitu mean kadar nikotin jarum lebih tinggi dibandingkan dengan mean kadar rokok Wismilak. Nah, dengan HA seperti di atas atau dengan hipotesis seperti di atas, berarti ujinya dengan one tail atau satu arah atau satu sisi. Maka pengujiannya menggunakan uji T, di mana SP kuadrat sama dengan, sudah kita ketahui rumusnya, tinggal kita masukkan nilai angka yang sudah diketahui, maka kita akan menghasilkan nilai dari SP kuadrat sama dengan 2,53. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari SP, yaitu kita mengkuadratkan kuadrat dari 2,53 itu sebesar 1,59. Maka nilai dari SP yang kita dapat bersama adalah 1,59. Langkah yang selanjutnya yaitu kita mencari nilai T tabelnya, sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus, maka kita akan memperoleh hasil untuk T-nya yaitu sebesar 4,1, dan DF-nya yaitu N1 tambah N2 dikurang 2, maka kita akan menghasilkan nilai yang sebesar 16. Nah, kemudian dicari nilai P dengan menggunakan tabel distribusi T. Cara mencarinya yaitu sebagai berikut. Di sini kita melihat bahwa 16 dia di bagian 10 berarti 4,1. Maka kita akan mendapatkan nilai T-nya itu berada pada 4,1. Di sini merupakan tabel dari distribusi T. Jadi untuk mencari tabel dari distribusi T ini, teman-teman bisa melihatnya di Google ataupun di referensi buku statistika. Nah, selanjutnya tabel T terdiri dari kolom dan baris. Baris menunjukkan nilai DF dan kolom menunjukkan nilai alfa atau nilai P. Angka dalam tabel menunjukkan nilai T tabel yang nantinya digunakan untuk konversi dengan nilai T hitung. Pada bagian kolom, semakin ke kanan nilai alfanya atau nilai P akan semakin kecil. Nah, bagaimana cara menilai nilai P pada DF sama dengan 16? Mari kita lakukan pengerjaannya sebagai berikut, yaitu di mana bila nilai T-nya sama dengan 1,337,
maka nilai P-nya kita dilihat di atas pada nilai alfa, yaitu 0,10. Artinya bahwa nilai P-nya juga sama dengan 0,10. Nah, bila nilai T-nya sama dengan 2,583, maka nilai P-nya itu sama dengan 0,01. Sedangkan bila nilai T-nya sama dengan 2,30, maka terlihat bahwa dia itu terletak antara dua nilai, yaitu antara 2,064 atau P-nya yang sama dengan 0,025 dan juga 2,492 atau dengan P-nya sama dengan 0,01. Berarti nilai P-nya itu lebih besar daripada 0,01 dan lebih kecil daripada 0,025. Maka pada soal di atas diperoleh nilai T-nya yaitu 4,1 dengan DF-nya itu sama dengan 16. Nah, maka nilai tersebut terletak di sebelah kanan dari nilai 2,921. Berarti nilai P-nya adalah lebih kecil dari 0,0005. Dimana oleh karena ujinya one tile, maka nilai P-nya itu langsung dapat digunakan, tidak perlu lagi dikalikan 2. Jadi nilai P-nya itu karena dia yang kita gunakan adalah uji one tile, maka kita nilai P-nya itu langsung digunakan saja tanpa dikalikan dengan 2. Nah, keputusan uji statistik dari soal tersebut yaitu di mana hasil perhitungan menghasilkan nilai P-nya lebih kecil daripada 0,005 yang lebih kecil dari nilai alfanya yaitu 0,05. Maka dapat diputuskan bahwa H0-nya ditolak. Sehingga dengan menggunakan alfa 5%, dapat disimpulkan bahwa secara statistik kadar nikotin jarum memang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar nikotin rokok Wismilak, atau P-nya lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 0,005. Nah, sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan saya terkait dengan kedua materi statistika tersebut. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dan juga cara penyampaian yang kurang dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih.